wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sebab atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul pada hari ini. Teman-teman kelas 7A yang saya banggakan, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Perkenalkan, saya Anggeria Kumalasari, mahasiswa semester 4 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tidar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya teman-teman kelas 7 tidak asing dengan kata bahasa. Terlebih lagi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa Persatuan Negara Indonesia. Digunakan tidak hanya sebagai identitas negara Indonesia saja, namun juga sebagai media komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berinteraksi dengan sesama, kita membutuhkan bahasa sebagai media menyalurkan pesan. Keseragaman dalam berbahasa dilakukan supaya komunikasi berjalan lancar. Artinya, keseragaman yaitu menyelaraskan atau menyamakan penggunaan bahasa. Misalnya penggunaan bahasa Indonesia untuk berbicara dengan orang lain, atau mungkin bahasa daerah seperti kalau di Magelang ini bahasa Jawa seperti itu. Selain itu, kemampuan berbahasa yang baik dan benar akan membuat orang lain dapat memahami maksud atau tujuan dari apa yang kita bicarakan. Bahasa Indonesia yang baik yaitu digunakan sesuai dengan situasi kebahasaannya. Contohnya, ketika teman-teman sedang bertanya kepada bapak atau ibu guru, menggunakan bahasa Indonesia yang baik seperti bahasa yang formal, bukan seperti kita bertanya kepada teman kita seperti itu. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar ialah sesuai dengan kaidah bahasa atau aturan bahasa Indonesia. Contohnya, saat teman-teman menulis surat izin tidak masuk sekolah, maka dianjurkan untuk menggunakan bahasa formal dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dan kaidah kebahasaan ini bisa sesuai KBBI. Teman-teman mungkin sudah tahu ya apa itu KBBI. Teman-teman yang saya banggakan, adapun fungsi dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diantaranya sebagai pemersatu bangsa. Keberagaman yang ada membuat Indonesia tidak hanya memiliki satu atau dua bahasa daerah saja, melainkan banyak bahasa daerah atau disebut bahasa ibu. Ketika seseorang berinteraksi dari daerah yang berbeda, digunakanlah bahasa Indonesia supaya terciptanya komunikasi yang baik. Jadi semisal dari daerah Sumatera, dari daerah Papua bergabung, tentu tidak bisa menggunakan bahasanya masing-masing, tetapi menggunakan bahasa Indonesia supaya dipahami antara orang satu dengan orang yang lain. Ketika seseorang berinteraksi, kemudian fungsi yang kedua yaitu penanda kepribadian yang menyatakan identitas bangsa. Dalam pergaulan dengan bangsa lain, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan dikembangkan, serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa dibina. Fungsi yang ketiga yaitu pembawa kewibawaan atau mencerminkan pribadi yang berpendidikan dan terpelajar. Dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari, dapat mencerminkan bahwa kita seseorang yang terpelajar atau berpendidikan. Keempat yaitu berfungsi sebagai kerangka acuan tentang tepat tidaknya pemakaian bahasa. Kerangka acuan misalnya dalam melakukan kegiatan surat menyurat yang bersifat formal, tentu diperlukanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa demikian? Dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tujuan dari isi surat yang disampaikan dapat dipahami dengan mudah. Teman-teman yang berbahagia, dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kita dituntut untuk memilih dan menggunakan kosakata bahasa yang benar, sesuai dengan kaidah kebahasaan. Misalnya bahasa baku atau sesuai dengan yang
pembelajaran hari ini karena sedang sakit. Bukan kalimat yang tidak dapat mengikuti pembelajaran hari ini dikarenakan lagi sakit. Kata sedang dan lagi itu mencerminkan sedang adalah lebih bahasa yang formal dibandingkan kata lagi, seperti itu. Selanjutnya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, kita dituntut untuk menggunakan sesuai dengan kondisi atau situasi. Apabila sedang berbincang dengan teman sebaya, kita dapat menggunakan bahasa non-formal. Misalnya bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa daerah atau bahasa Jawa, seperti itu. Artinya non-formal di sini ialah bahasa daerah yang misalnya tadi bahasa Jawa, bahasa Sunda, mungkin dari teman-teman ada yang dari Papua dan lain sebagainya. Itu boleh. Berbeda jika kita sedang melakukan kegiatan seperti presentasi, teman-teman sudah presentasi seperti misal di kelas atau seminar, atau mungkin sedang bertanya kepada Bapak Ibu guru menggunakan bahasa yang baik dan benar. Misalnya, Ibu, boleh saya bertanya? Kalau mungkin kepada teman bisa, boleh nggak aku tanya